Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas mengenai transformasi ya. Tapi transformasi itu kan nanti dibagi menjadi 4 sub pokok ya. Tapi kita pada pertemuan hari ini kita akan bahas dulu mengenai translasi ya, translasi. Apa itu translasi ya? Pada transformasi geometri itu merupakan ya perubahan posisi. Jadi perpindahan dari suatu posisi awal x, y kalau pada koordinat ya x, y ke posisi lain. Jadi posisi lain itu kita simbolkan dengan x aksen, y aksen. Jadi tanda petik satu di atas itu dibacanya x aksen, y aksen. Jadi ada 4 macam jenis transformasi geometri, diantaranya translasi, refleksi, rotasi, dilatasi. Pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas mengenai translasi ya. Baik, kita mulai. Ini translasi ya. Translasi itu adalah pergeseran ya. Itu kalian pernah melihat apa itu yang namanya kalau kalian pergi ke taman melihat prosotan ya, permainan prosotan ya, itu kan itu pergeseran dari atas ke bawah tuh ya, itu pergeseran, itu namanya translasi. Jadi translasi itu merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya translasi itu hanya perpindahan titik ya, hanya perpindahan titiknya saja translasi itu. Kalau kamu perhatikan baik-baik, perosotan itu hanya mengubah titik awal dari titik awal di puncak pindah ke bawah ujung perosotan ya di akhir. Jadi sifat-sifat translasi diantaranya bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Jadi bangun yang digeser itu tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Ya kalau anak-anak main perosotan itu kan dia tidak berubah jadi orang dewasa kan. Tetap dia bergeser, hanya bergeser saja, berpindah posisi. Bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi ya. Jadi anak itu begitu main perosotan dia tadinya di atas, begitu perosotan turun dia ada di bawah. Itu yang namanya translasi. Selanjutnya, nah ini digeser gambar. Kalau kita ambil gambarnya set itu ya, dari sini ini titik awalnya atau x, y ya, koordinat yang x, y nya ini koordinat x, y, sementara di sini adalah koordinat x aksen, y aksen ya. Ini translasinya seperti ini. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, translasi pada titik P ya, x, y sejauh T yaitu AB, vektor AB menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen dengan masing-masing. X aksen sama dengan X tambah A dan Y aksen sama dengan Y tambah B. Jadi notasinya dapat tulis seperti ini ya. Nah ini, jadi nanti hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat contohnya saja ya. Nah ini kita lihat contohnya. Tentukan bayangan dari titik A 2,3 oleh translasi T 7,8. Kamu bisa lihat di sini A 2,3. Jadi ini x, y nya. Jadi ini x, y, sementara ini adalah A, B, sehingga nanti hasilnya di sini hasil translasinya adalah itu adalah x, y
X aksen, Y aksennya itu adalah X plus A, X plus A jadi di sini X plus A ya, Y plus B. Jadi Y plus B, X plus A, Y plus B. Kita bisa lihat di sini nanti hasil translasinya. Kita lihat ini. Nah, seperti ini jawabannya. Untuk titik A 2,3 ditranslasikan 7,78 ya. Nanti A aksennya adalah 2. Nah, ini 2 ya. 2 dari sini ya. Aduh. Sebentar. 2 dari sini, 2 ini dari sini, nak. 2 ini dari sini. Nah, terus 3 ini ke sini. Ya. 7 ini ke sini dan 8 ini ke sini. Jadi 2 ditambah 7, 3 tambah 8 sehingga hasil translasinya adalah A aksen sama dengan 9,11. Gampang kan? Mudah kan? Itulah simple ya. Matematika is simple. Ada yang mengatakan seperti itu. Untuk yang kedua, translasikan titik A 5,10 ditranslasikan 4,2 ya. Sehingga A aksennya adalah sama, caranya sama. 5 tambah 4, 10 tambah 2 sehingga A aksennya adalah 9,12. Untuk yang ketiga, kita lihat lagi soalnya yang ketiga ya. Tentukan bayangan dari titik A 1,2 oleh translasi T 1,2 dilanjutkan oleh translasi U 3,4. Berarti 2 kali kita melaksanakan translasi, 2 kali digeser ya. 2 kali mengalami pergeseran. Pertama ke T, setelah ke T ke U ya. Oke, kita akan lihat hasilnya. Pertama ke T 1,2, dia akan memperoleh hasil 1 tambah 1 dengan 2 tambah 2 sehingga A aksennya adalah 2,4. Selanjutnya dari A aksen 2,4 ditranslasikan sejauh 3,4. Maka kita bedakan tandanya menjadi A double aksen ya. Tanda petiknya ada 2, ada beraksen, itu menyatakan 2 kali pergeseran ya. Jadi 2 tambah 3, 4 tambah 4 sehingga pergeseran yang terakhir ya double aksennya adalah 5,8. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan untuk lihat pertanyaan yang keempat. Disediakan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi 2,1. Jadi di sini ada persamaan garis, kita disediakan persamaan garis lurus. Y sama dengan 3X tambah 5. Tentukan persamaan garis lurus yang dihasilkan oleh translasi T 2,1. Oke, coba kita lihat pembahasannya. Nah, ini mudah. Jadi kita langkah awal mendefinisikan translasi terlebih dahulu. Jadi kita definisikan dulu bentuk translasinya ini ya. Kita definisikan dulu ini. Nah, ini kita mendefinisikan di mana translasi 2,1 untuk A ya, X, Y itu adalah hasilnya kan tadi kata itu ditranslasi menjadi A aksen ya. A aksen sama dengan X aksen, Y aksen, di mana X aksen nilainya adalah X plus 2 dan Y aksen adalah nilainya Y plus 1. Tahu dari mana 2? 2 dari sini. Nah, diambil 2 dari sini ya. Dan 1 diambil dari sini. Ya. Seperti langkah yang tadi ya. Maka kalau menentukan aksennya kan X, koordinat X-nya ditambahkan A, koordinat Y-nya ditambahkan B, nilai B-nya. Ini kan nilai A, ini nilai B. Ya. Sehingga
kalau kita rubah posisinya, kita mau buat menjadi X bukan X aksen ya, yang di luar itu, maka 2 ini harus berpindah. Jadi dari X aksen sama dengan X tambah 2, ini kita mau buat menjadi X, maka yang pindah ini 2 ini berpindah ke sini. Kalau 2 berpindah ke sini, dia akan menjadi X aksen min 2 sama dengan X. Kenapa min 2? Dia berpindah ruas ya, atau dia mau menghilangkan 2 yang ada di sini, tentu ruas kiri dan kanan harus dijumlah, dikurangi dengan 2. Sehingga di sebelah kiri yang tertinggal adalah X aksen min 2, dan yang sebelah kanan tinggal X karena sudah dikurangi dengan 2. 2-nya habis yang sebelah kanan, ruas kanan. Itu sebenarnya konsep yang benar ya. Tapi kalau mau simpelnya tinggal pindah ruas seperti itu. Untuk yang Y juga langkahnya sama seperti ini tadi. Jadi 1 ini pindah ruas ke kiri, yang tadinya plus menjadi min ya. Jadi Y sama dengan Y aksen min 1. Jadi persamaan baru yang kita tuliskan tadi dalam notasi translasi itu dengan tanda aksen itu menjadi ya, kan tadi persamaannya adalah Y katanya tadi, persamaan garisnya Y sama dengan 3X plus 5. Nah, sekarang kita gantikan nilai Y-nya. Kita tadi sudah memperoleh nilai Y ini ya, nilai X ini. Nah, berarti Y-nya kita gantikan menjadi Y-nya sama dengan Y aksen min 1. Jadi ini menjadi Y aksen min 1. Dan ini 3X. X-nya kita tadi sudah dapatkan bentuk yang barunya dalam aksen menjadi X aksen min 2. Ini 5 tetap turun ya. Nah, jadi seperti ini. Tinggal kalikan ke dalam. Nah, satu-satu ini ya. Nah, menjadi 3X aksen 3 kali min 2 min 6 tambah 5. Ini 1 dari mana? 1 ini pindah ruas dari sini ya. Ini pindah ke sini. Min 1 pindah ruas menjadi plus 1 ya. Jadi 1 ini dari sini. Tuh, pindah ke kanan. Dari kiri dia pindah ke kanan, pindah ruas ya. Maka berubah tanda sehingga diperoleh nilai aksennya adalah 3X aksen ya. Kenapa? Karena ini min 6 ditambah 6 ya, habis kan. Jadi tinggal 3X aksen. 3X aksen Y aksen sama 3X aksen. Sekarang kita kembalikan hasilnya dalam bentuk semula, yaitu dalam bentuk X dan Y, tidak ada aksennya. Maka ini menjadi persamaan garisnya yang baru ya. Itu adalah Y sama dengan 3X. Jadi aksennya kita buang, dihilangkan, kembalikan seperti semula. Y sama dengan 3X. Ini ya, mudah bukan? Jadi dapat kita simpulkan ini rumus umum translasi, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan A, B tambah X, Y. Ini kan menjadi sama saja dengan ini sama saja dengan A tambah X, B tambah Y ya. Tuh seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada tugas untuk kalian ya, silahkan dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpul. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.